A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ihya juz 4 halaman 37 baris ke-1 dari bawah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan tentang cara-cara bertaubat hukukul adami supaya tidak menjadi tuntutan kelak di akhirat, supaya bebas dari tuntutan manusia nanti di akhirat. Di antara cara bertaubatnya, wa amma man wajadahu wa ahallahu bi qalbin minhu fadzalika kafaratuhu. Adapun orang yang ia dapatkan, yang mendapatkan orang yang zalim, dia temui orang yang dizalim, lalu dia minta halal kepada orang yang dizalim, kemudian orang yang dizalim tersebut menghalalkannya dengan senangnya hati. Dia menghalalkan dengan senangnya hatinya, senang menghalalkan kepada orang yang menzalimi, maka itu adalah penghapusan dosanya. Jadi ketika ada orang yang berbuat zalim kepada seseorang, lalu dia menemuinya dan dia meminta halalnya, lalu dihalalkan oleh orang yang dizalim tersebut dengan senangnya hati, maka itu adalah kafarah, penghapusan atas dosa kezalimannya. Wa alaihi ayu arifu qadra jinayatihi wa tarudhilahu, dan wajib bagi orang zalim tersebut memberitahu akan ukuran kejahatannya dan mengganggunya lahu kepada orang yang dizalim. Minta hamburanya, oh sok dihampura. Naon dosa maneh? Kuring teh boga hutang ka maneh tapi kaina can mayar. Sabaraha hutangna? 100 juta. Ah bayar. Eta gimana kitu? Ulah boga kuring teh minta hampurannya ka maneh. Naon? Boga hutang. Sabaraha hutangna? Duka teuing, can cukup tah mah. Kudu puguh heula. Kudu puguh. Sabaraha hutangna? Ah 10.000 ah bebas. 100.000 bebas. 1 juta keula, 1 juta mah. Kudu jelaskeun, ulah jauh pagi bebas, kudu kitu tah. Wa alaihi ayu arifahu qadra jinayatihi, kudu diwartoskeun ku urang, dikasih tahu, saya itu minta halal, minta maaf kepada kamu, saya itu punya hutang sudah lama belum saya bayar, maafin ya, minta halal ya. Oh iya saya halalkan, kitu we hukum teu cukup. Kudu naon ngabejakeun, abdi teh gaduh sametan ka anjeun 10 juta atau 10 tahun can dibayar gitu, tapi ayeuna kaina can aya keur mayarna atawa kungsi baheula teh aya keur mayarna ngan diengke-engke we tapi ka teu mayarna gitu. Nah itu lalu kalau dia sudah bebas enggak ada tagihan, ya bebas sudah gitu. Tapi lamun cek manehna wah ya ada kudu dibayar, bayar. Teu tiasa jauh gitu lunas teu tiasa. Ya. Kardasnya jadi harus diberitahu ukuran kejahatan orang yang zalim. Saya tuh dulu itu minjem kepada kamu janjinya seminggu, sudah 1 tahun belum dibayar, 10 tahun bahkan sudah belum dibayar, maafin ya gitu. Berapa utangnya? 100.000, sudah bebas gitu. Berapa utangnya? 1 juta, bayar, harus bayar gitu. Karena itu harus diberitahu ukuran yang ukuran kejahatannya. Fal istihlal mubham la yakfi, minta halal yang samar ya tidak jelas itu tidak cukup ya, tidak cukup, harus dijelaskan itu. Kemudian
Wa rubbama law arafa dzalik wa kasrata ta'di alaihi lam tatib nafsu bil ihlal wa dakhara dzalika fil qiyamati dzakhiratan ya'khudhu min hasanati aw yahmilu min sayyiati. Terkadang jika dia tahu, orang yang dizalimi itu tahu akan kejahatannya dan banyak melewati batasnya, kemudian maka tidak senang hatinya untuk menghalalkannya. Ketika diberitahu oleh si zalim, orang yang dizalimi itu diberitahu oleh si zalim tentang ukuran kejahatannya. Waduh, ieu mah leuweuheun teuing ieu mah. Syarat unggal unggal poe nyokot teu bebeja. Nyokot duit teu bebeja, duit batur. Sok sanajan unggal poe 100.000 lamun kali we sataun. Lamun kali 10 tahun sabaraha. Wah, ini keterlaluan. Kemudian hatinya tidak senang untuk menghalalkannya. Lalu dia simpan itu kezalimannya pada hari kiamat, simpanan yang dia akan ambil simpanan tersebut dari kebaikan-kebaikan orang yang zalim tersebut. Atau dia akan timpakan keburukannya kepada orang yang zalim tersebut. Ketika dia tahu dan banyaknya ukuran kejahatan dan banyaknya melewati batas, maka tidak senang hatinya untuk menghalalkannya. Aduh, kumaha tah? Tah kade matake ulah wani-wani zalim, bahaya perbuatan zalim teh. Leuheung lamun ngahalalkeun nu dizalimna. Kumaha lamun teu ngahalalkeun? Leuheung lamun ngahampura. Kumaha lamun teu ngahampura? Da engke di akhirat, ya. Sidangna ke di akhirat. Kata kade tong nyapelekeun kana urusan qadha iman di PHP-an 1 juta nepina 100.000. Nah kade geunah we aya sesurian di dunia, geunah we di dunia. Oh buka bati euy, di PHP-an 10 juta pikeun kasih nepina 1 juta. Kade tah ngazalim tah. Di akhirat nak rek kumaha tah pertanggung jawab nu jelema nu kitu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian fa in kana min jumlati jinayati alal ghairi ma law dzakarahu wa arafahu wa arrafahu la ta'adha bi ma'rifatihi. Andai kata kejahatannya itu kepada orang lain, andai kata dia ceritakan kepada orang yang ia zalimi dan dia beritahu ya kezalimannya tersebut, maka pasti merasa terganggu orang yang dizalimi dengan mengetahuinya. Seperti apa? Seperti kazinahu bijariyati. Umpamanya ada seorang dia menzinahi anaknya, dia minta maaf ke orang tuanya, minta maaf ya. Kalau disebutkan dia itu pernah berzina dengan anaknya, pasti dia ini marah habis-habisan. Bapaknya pasti marah habis-habisan, ya. Tambah terganggu, tambah masalah. Andai kata ahli atau dia pernah zina kepada istrinya, istrinya pernah dizinahi oleh orang tersebut. Andai kata au nisbatihi, atau menisbahkannya bil lisan ila aibin min khayfayubi, atau dia menuduhkan menisbatkan dengan lisannya kepada aib dari aib-aib yang tersembunyi dari orang yang dizalimi, yang ia akan tambah besar terganggunya jika dikasih tahu. Nah, gimana tuh? Ini kalau saya kasih tahu, waduh, tambah masalah, tambah besar. Masalah lain leutik, nambahan gede. Ya, andai kata kalau orang yang zalim tersebut menceritakan kepada orang yang dizalimi, yang apabila diceritakan tersebut dia tambah terganggunya. Seperti apa? Dia pernah menzinahi anaknya, atau dia pernah menzinahi istrinya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia pernah menisbatkan dengan lisannya akan aib dari aib-aib yang tersembunyi darinya, diceritakan aib-aibnya. Padahal dia itu menyembunyikan aibnya, orang yang dizalimi. Yang apabila diceritakan tambah besar terganggunya, ya. Maka faqadin sadda alaihi tariqul istilah, udah, maka tertutup kepadanya jalan meminta halal.
falaysa lahu illa ayyastahilla minha. Jadi kalau seperti kejadian tersebut jangan diceritakan, saya pernah junahi istri kamu, jangan. Kalau memang ini bisa terjadi lebih berat lagi, lebih terganggu lagi itu suami, udah minta halal saja, tapi ya tetap wajib minta maaf, minta halal, minta dimaafkan. Falaysa lahu illa ayyastahilla minha, ya. Tsumma tabqa lahu madlamatun, kemudian tetap ada kezaliman nanti di akhirat, sidang lagi nanti di akhirat, ya. Tabqa lahu madlamatun falyajburha bil hasanat. Bagaimana? Maka hendaknya menambal itu kezaliman dengan segala kebaikan. Kudu loba kahadean, lobakeun kahadean. Ya tentunya dia betul-betul tobat kepada Allah, menyesali atas dosa yang ia lakukan, tidak mengulangi kembali, ya. Lalu dia itu betul-betul niat, ya, tidak akan melakukan kembali, betul-betul udah betul-betul tobatnya. Kemudian ini urusannya dengan pernah melakukan perzinahan, ya, kepada anaknya atau kepada istrinya, itu orang yang dizalimi. Nah itu diantaranya kalau dijelaskan tambah masalah, tambah besar, tambah terganggu, jangan dijelaskan. Maka dia tetap harus minta halal dari itu perbuatan kejahatannya. Kemudian bagaimana caranya nanti di akhirat? Dia harus banyak kebaikan untuk menambal kezaliman kepada orang tersebut nanti di akhirat. Kama yajburu madlamatal mayyit wal ghaib, seperti menambal kepada kezaliman terhadap mayit dan kepada orang yang tidak diketahui adanya, gitu cenah, ya. Kita bahayana qadha iman. Jadi kita jaga mulut kita, seluruh anggota badan kita, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, dan kita nggak boleh berbuat zalim kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala kemaksiatan, kezaliman zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab, wa ilaihil marji wal ma'ab.